Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKP pertanian, khususnya penyuluh pertanian mengenai administrasi penyuluhan pertanian ya teman-teman. Part 31. Bagi teman-teman yang belum menonton part-part sebelumnya, silahkan ditonton ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa update video-video terbaru. Oke, langsung saja kita ke contoh soal ya. Nomor 81. Berikut ini merupakan pengertian administrasi dalam arti sempit. A. Surat menyurat. B. Perhitungan input-output. C. Perencanaan kegiatan. Atau D. Pengorganisasian kegiatan. Oke, kita bahas ya. Dalam percakapan sehari-hari, administrasi diberi arti sempit karena hanya mencakup urusan surat menyurat saja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman, surat menyurat. Itu adalah pengertian dari administrasi dalam arti sempit. Oke, sudah paham ya? Lanjut soal berikutnya, nomor 82. Dalam arti luas, kegiatan administrasi mencakup kegiatan atau operasi tentang A. Merencanakan, B. Melaksanakan, C. Mengorganisir, atau D. Merencanakan, melaksanakan, dan mengorganisir. Oke, kita bahas ya. Soal tadi tentang administrasi dalam arti sempit, sekarang dalam arti luas. Nah, menurut ilmu manajemen, pengertian administrasi lebih luas dari surat menyurat, yakni salah satu fungsi manajemen untuk merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi, dan mengawasi fungsi manajemen lainnya. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk nomor 82 adalah yang D ya teman-teman, merencanakan, melaksanakan, dan mengorganisir. Oke, sudah jelas ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 83. Penyuluhan pertanian merupakan bentuk pendidikan non-formal khusus bagi petani. Kegiatan administrasi penyuluhan pada dasarnya berfungsi sebagai berikut ini, kecuali A. Proses pengetahuan dan penataan dalam penyelenggaraan penyuluhan. B. Menata semua komponen lembaga pendidikan supaya berfungsi secara optimal. C. Pemahaman pada aspek surat menyurat dan dokumentasi. Atau D. Memberikan pelayanan terhadap penyelenggaraan kerjasama kegiatan teknik edukatif yang merupakan inti pada lembaga pendidikan agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk A, proses pengetahuan dan penataan dalam penyelenggaraan penyuluhan. Ini benar. Untuk B, menata semua komponen lembaga pendidikan supaya berfungsi secara optimal, juga benar. D. Memberikan pelayanan terhadap penyelenggaraan kerjasama kegiatan teknik edukatif yang merupakan inti pada lembaga pendidikan agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Ini juga benar. Jadi yang bukan adalah yang C ya teman-teman, pemahaman pada aspek surat menyurat dan dokumentasi. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 84. Kegiatan perencanaan yang merencanakan proses administratif yang sistematis dari fungsi PPP adalah A. Pengambilan data, B. Pengolahan data, C. Pengesahan programa, atau D. Proses penyusunan programa. Oke, jawabannya paling tepat adalah yang D ya teman-teman, proses penyusunan programa. Itu adalah fungsi dari BPP. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 85. Pernyataan berikut adalah dianggap benar kecuali A.
A. Administrasi merupakan suatu fungsi yang tertentu untuk mengendalikan, menggerakkan, mengembangkan, dan menjalankan organisasi yang dijalankan administrator. B. Kegiatan administrasi lebih menekankan pada aspek perencanaan dibanding aspek manajemen lainnya. C. Administrasi adalah proses perencanaan dan pengorganisasian manajemen, serta penelaahan dan pengawasan suatu usaha. Atau D. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk suatu tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Oke, menurut Suganda dalam Martikanto tahun 1993 ada beberapa rumusan tentang administrasi. Yang pertama, administrasi merupakan suatu fungsi yang tertentu untuk mengendalikan, menggerakkan, mengembangkan, dan menjalankan suatu organisasi yang dijalankan administrator. Jadi opsi A benar ya teman-teman. Yang kedua, administrasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penilaian, dan pengawasan suatu usaha. Jadi opsi C juga benar. Dan yang ketiga, administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk tujuan yang ditentukan sebelumnya. Jadi opsi D juga benar ya. Jadi yang bukan adalah yang B ya teman-teman. Kegiatan administrasi lebih menekankan pada aspek perencanaan dibanding aspek manajemen lainnya. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 86. Pengertian administrasi penyuluhan mengambil konsep Pesiagian terdiri atas unsur-unsur kerjasama. A. Dua orang atau lebih atas dasar rasionalitas tertentu, ada tujuan yang pasti. B. Yang terkoordinir, dua orang atau lebih dan ada tujuan yang jelas. C. Dua orang atau lebih yang terarah dan meningkatkan produktivitas. Atau D. Dua orang petani atau lebih yang lebih rasional serta tujuan bersama. Oke, kita bahas ya. Mengambil definisi administrasi oleh Pesiagian, maka rumusan administrasi penyuluhan sebagai berikut. Administrasi penyuluhan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan penyuluhan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman. Dua orang atau lebih atas dasar rasionalitas tertentu ada tujuan yang pasti. Oke, sudah jelas ya. Lanjut soal berikutnya. Nomor 87. Administrasi penyuluhan sebagai suatu total sistem terdiri atas kesatuan-kesatuan yang menuju sasaran dan tujuan yang sama. Subsistem kesatuan tersebut antara lain seperti di bawah ini, kecuali kesatuan A. Tindakan, B. Gerak, C. Pengertian dan pola pikir, atau D. Sosial. Oke, kita bahas ya teman-teman. Administrasi penyuluhan sebagai suatu total sistem harus dapat bergerak sebagai suatu kesatuan yang bulat menuju sasaran dan tujuan, di mana harus terdapat yang pertama kesatuan bahasa, kedua kesatuan pengertian dan pola pikir, ketiga kesatuan tindakan, keempat kesatuan gerak, kelima kesatuan arah, dan keenam kesatuan kecepatan yang sama. Jadi untuk A tindakan ini benar ya teman-teman, termasuk poin ketiga. Untuk B gerak juga benar, termasuk poin keempat. Untuk C pengertian dan pola pikir juga benar, termasuk poin kedua. Nah jadi yang bukan adalah yang D. Sosial.
Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 88. Manakah di antara unsur-unsur administrasi berikut ini sebagai suatu total system yang bukan bagian dari sistem tersebut? A. Manusia leadership, B. Human relation, C. Decision making, atau D. Keuangan. Oke, kita bahas ya. Konsep total administrasi mencakup subsistem manusia, komunikasi, hubungan manusia, pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan manajemen. Jadi untuk A, manusia leadership ini benar ya, karena termasuk. Human relation ini juga benar karena termasuk hubungan manusia. Untuk C, decision making ini juga benar karena termasuk pengambilan keputusan. Jadi yang bukan adalah yang D ya teman-teman, keuangan. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 89. Kepemimpinan manajerial dari suatu kelompok tani berasal dari personal A. KTNA, B. kontak tani, C. petani maju, atau D. petani teladan. Oke, jawabannya paling tepat adalah yang B ya teman-teman, kontak tani. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 90. Untuk mencapai tujuan penyuluhan yang diinginkan, diperlukan upaya-upaya berikut ini, kecuali A. Pemberian pelayanan kepada penyuluh agar bekerja efektif, B. Pemberian insentif bagi petani peserta penyuluhan, C. Kebijakan personalia agar penyuluh dapat bekerja sama, atau D. Harus ada aturan yang jelas penerimaan dan penempatan penyuluh, aturan perilaku, serta promosi. Oke, kita bahas ya teman-teman. Untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan, diperlukan upaya-upaya yang berkaitan dengan administrasi personalia sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama, adanya kebijakan personalia yang berupa pemberian pelayanan kepada penyuluh agar dapat bekerja efektif. Nah, ini termasuk opsi A ya teman-teman, jadi benar. Kedua, adanya kebijakan personalia agar antar penyuluh dapat bekerja sama. Nah, ini termasuk ke dalam opsi C ya, jadi benar. Ketiga, jika organisasinya cukup besar, mungkin diperlukan sentralisasi. Keempat, harus ada aturan yang jelas tentang penerimaan dan penempatan penyuluh, aturan perilaku, serta promosi yang objektif. Nah, ini termasuk opsi D ya, jadi benar teman-teman. Yang kelima, setiap staf penyuluhan harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Jadi yang bukan adalah yang B ya teman-teman, pemberian insentif bagi petani peserta penyuluhan. Oke, sudah paham ya. Sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes SKB nanti dan menjadi ASN tahun ini. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.